Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lan lamun ono azzauju sapa azzauju bojo lanang. Wa in kana lan lamun ono sapa azzauju bojo lanang iku tolakoha nalak mentalak sapa azzauj ha ing zauja. Wa in kana lan lamun ono sapa azzauju bojo lanang, jadi suami iku tolakoha mentalak sapa azzauj, mentalak menceraikan sapa azzauj ha ing zauja. Maka fayang dulu mongko ningalono sopo al-akid, orang yang mau ngakati. Sopo al-akid, wong sing ngakati, ningali sighatat tolaki ing sighate tolak. Bayang dulu mongko ningalono sopo al-akid sighatat tolaki ing sighate talak. Waya bahasu lan niti ya sapa al-akid. Waya bahasu lan niti ki maksudnya mengecek sapa al-akid tamamal bahsi kelawan sempurnane niti dicek bener-bener sempurna, dicek tenanan maksudnya. Tamamal bahsi kelawan sempurnane niti dicek, di cross check. Apa yang dicek? Ansihatihi saking keabsahane tolak yang usah ora. Ansihatihi saking sae sahorane, saking sae tolak. Wa nufudihi lan nufud lestarine atau terjadinya tolak. Wa nufudihi lan lestarine. Lestari ini maksudnya benar-benar terjadine tolak. Wa hal huwa lan apa ta utawi at-tolak. Iku khul'iyun khulu tu tolak kang bangsa khulu. Iku khul'iyun tolak kang bangsa khulu. Au raj'iyun utawa tolak raj'i. Jadi ketika sapa jenenge al-akid, orang yang mau ngakati, entah itu ayahnya sendiri atau mbah yaine atau hakim KUA panaib, ketika mau menikahkan, maka sebelum terjadi proses akad itu harus benar-benar dicek secara sempurna. Pertama, calon istri itu perawan apa janda, itu kudu jelas. Terus seandainya janda, itu pisahnya itu sebab suaminya meninggal dunia atau sebab cerai, itu kudu jelas. Harus jelas semua. Kemudian jika ditinggal mati oleh suaminya, maka harus ditanyakan matinya tanggal berapa. Iddahnya itu masih habis atau masih ada iddahnya. Terus seandainya dia itu, istrinya itu pisahnya itu sebab ditalak, maka harus dicek talaknya itu masuk talak berapa? Talak 1, talak 2, atau talak 3. Terus dicek lagi pisahnya itu sebab talak, khulu, apa fase. Ini beda. Nek talak raj'i atau talak bain, talak 1, talak 2, atau talak 3, ini hukumnya beda. Terus seandainya ditalak,
itu sudah pernah hubungan dengan istri itu apa belum. Itu namanya beda idahnya. Maka ini harus jelas. Sehingga kalau sudah jelas semua, baru dinikahkan ketika sudah clear semua. Jadi dikhawatirnya piye? Jadi khawatirnya moro-moro nek wong pengen rabi dirabekne setelah selesai nikah ya tiba dicerai suami lagi seminggu. Berarti dia iddah, maka tidak sah jelas masa iddah. Tiba dicek ternyata masih saudara. Lah wis ruwet neh. Setelah dicek ternyata suaminya itu belum menceraikan baik. Nah, jadi sini harus jelas kabeh. Ketika seseorang mau menikahkan itu harus jelas, statusnya itu harus jelas semua. Kemudian ini dampaknya apa? Dampaknya itu yaitu ingkana zauj talaqoha. Maka dampaknya itu pada hasil pernikahannya itu. Nek dicek secara total itu bisa menyebabkan nikahnya tidak sah, tidak jelas. Apalagi hubungannya dengan iddah. Makanya ini harus dijelas. Jika tolak, fayang dulu ingkana zauj tolaqoha. Jika suami mentalak istrinya itu, fayang dulu sihota tolak, maka harus dilihat sihotnya tolak itu bagaimana. Apakah tolaknya itu khulu ataukah raj'i atau baik. Kemudian wahal dakhala, terus ditakoki nek. Wahal dakhala lan apa ta wis dukhul, wis hubungan. Biha kelawan zaujah, kelawan maktubah, perempuan sing arep dinikah mau. Wahal dakhala lan apa ta wis dukhul, wis hubungan. Biha kelawan al maktubah atau al zaujah sing arep nikah mau. Sapa az-zauju bojo lanang al awalu kang pertama. Sapa az-zauju bojo lanang al awalu kang pertama. Aula utawa durung dakhala, durung dukhul. Aula utawa durung dukhul. Maka harus dicek ketika ditalak oleh suami, itu sudah pernah dukhul, sudah pernah hubungan, pernah jima dengan suami yang pertama atau belum. Jika diceraikan oleh suami dan ternyata itu tidak hamil dan belum pernah hubungan sama sekali, jadi cek apa rondo kembang apa jenenge lho ya, nikah tapi belum pernah dihubungan sama sekali, maka tidak ada iddah, maka perempuan itu tidak ada iddah. Jadi baru dipegat, malah dino ini dipegat. 1 jam berikutnya langsung nikahnya nggak apa-apa. Nggak ada iddah. Karena apa? Karena dia dicerai oleh suami itu belum pernah hubungan sama sekali. Maka tidak ada iddahnya. Maka harus dicek ini. Nah, jika sudah berhubungan, jika sudah dukhul, sudah jima, sudah wati, wa idza dakhala lan nalikane wis nate dukhul sapa az-zauj al-awwal. Wa idza dakhala lan nalikane wis nate dukhul jima sapa az-zaujul awwal. Biha kelawan al-mahtubah utawa az-zaujah, calon istri sing dipegat. Sudah pernah dukhul, maka harus ditanyakan fal yas'al, monggo becik takono sapa al akid wong sing ngakadi. Fal yas'al monggo becik takono sapa al akid, orang yang ngakadi tadi, takono an inqidha'i iddatiha, an inqidha'i iddatiha saking tutuke atau enteke iddae maktubah utawa zaujah. An inqidha'i iddatiha saking enteke utawa tutuke iddae zaujah. Jika pernah dukhul, pernah hubungan, pernah wati, pernah jima, maka harus ditanyakan iddahnya masih atau sudah, iddahnya itu sudah habis atau masih. Nah, iddahnya masih,
Jadi tidak boleh menikah lagi sampai habis masa iddah. Kemudian ditanyakan lagi, hal hiya oboto utawi al maktubah atau zaujah. Hal hiya oboto utawi zaujah perempuan sing ditalak. Iku min dzawatil aqra'i. Iku min dzawatil aqra'i saking pira-pira wadon kang duweni persucen. Maksudnya head min iku min dzawatil aqra'i saking pira-pira wadon kang duweni pira-pira persucen. Masih head maksudnya. Au min dzawati syuhuri. Au min dzawati syuhuri utawa saking pira-pira wadon kang duweni wulan. Jadi iddahnya itu dari bulan. Au min dzawati syuhuri atau utawa saking pira-pira wadon kang duweni wulan. Beda. Ada yang iddahnya karena hitungannya dicerai suami, lalu dia tidak hamil, sudah pernah hubungan, sudah wati, kemudian dia masih haid, jadi masih haid. Maksudnya haid itu dia subur dulu, belum menopause, maka iddahnya 3 kali suci, dawatul aqra, 3 kali suci. Tapi kalau ketika dicerai oleh suaminya, pernah jima, pernah wati, dan dia tidak haid, wis menopause semuanya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Iddahnya 3 bulan. Ketika sudah habis iddahnya, baru boleh menikah lagi. Itu aturannya seperti itu. Wabil jumlati, intinya kesimpulannya ini. Wabil jumlati lan kelawan kesimpulannya atau jumlah, bijumlah itu secara umum, kesimpulan secara umum. Wabil jumlah lan kelawan jumlah atau gemblengan atau secara umum. Kesimpulannya, fala yang bagi mongko ora prayoga. Fala yang bagi mongko ora prayoga. Lahu kedue al akid orang yang mau ngakati. Lahu kedue al akid orang yang mau ngakati. Apa ayyubashiro. Apa ayyubashiro yen to nandani sapa al-akid. Apa ayyubashiro yen to nandani sapa al-akid orang yang mau ngakati. Nandani al-aqda ing akad nikah. Al-aqda ing akad nikah tidak boleh orang yang mau mengakati itu moro-moro pengen dan dirandang rapiknya ngene. Baik itu Pak Naib atau KUA atau Mbah Yai wis menjadi dirapiknya. Itu tidak boleh kecuali harus benar-benar sudah clear, sudah fix, sudah jelas semua. Hatta tidak boleh, hatta ia tahaqqaqo sehingga jadi nyoto, jadi jelas. Hatta ia tahaqqaqo sehingga jadi nyoto, jadi jelas. Apa khuluha sepine atau terbebasnya maktubah atau zaujah mau. Apa khuluha sepine atau terbebasnya maktubah atau zaujah tadi, terbebas, sepi maksudnya terbebas anin nikahi saking nikah karena wong liya. Anin nikahi saking nikah dengan orang lain. Harus benar-benar dipastikan perempuan tadi itu terbebas dari pernikahan dengan orang lain. Pertama. Yang kedua, wal iddati dan sudah selesai wal iddati lan sepi saking iddah. Sudah selesai masa iddahnya. Kemudian wasailil mawani'i. Wasailil mawani'i lan sekerine pira-pira barang kang nyegah. Wasailil mawani'i lan sekerine pira-pira barang kang nyegah. Barang sing nyegah adanya keabsahan nikah, harus steril kabeh. Wis kesimpulannya menurut. Baru ketika perempuan itu sudah aman, wis terbebas dari nikah dengan orang lain, iddah sudah habis, tidak ada manek, maka boleh terus dinikahkan. Kemudian kalau nikahnya janda, iki wa yustaratu lan den syaratake wa yustaratu lan den syaratake lisihhati nikah sayyibi lisihhati nikah sayyibi kedue
sae nikahe rondo. Wa yustaratu lantin syaratake li sihhati nikahi sayyibi. Kedua sahe nikahe rondo. Disyaratkan nikahnya janda itu sah. Syaratnya yang pertama, apa buluhuha baleke asayib. Apa buluhuha wis baleke asayib. Jadi disyaratkan janda itu harus benar-benar sudah balik. Apa buluhuha baleke asayib. Nek janda pertama harus sudah balik. Yang kedua, wasti'dzanuha lan amrih izin ha ing sayyid. Wasti'dzanuha lan amrih izin ha ing sayyid. Yang kedua, harus dapat izin dari janda itu. Ora oleh harus dirabekne. Gak koyo perawan. Nek perawan itu hak milik dari walinya. Tapi nek janda wis sudah memiliki dirinya sendiri. Bedanya nih. Nek perawan itu hak milik wali. Jadi wali yang tanggung jawab. Boleh nek bojo sing benar-benar kufu. Tapi nek janda dia itu sudah memiliki dirinya sendiri. Maka syaratnya nek janda harus sudah balik. Yang kedua isti'dzanuha. Harus minta izin, dapat izin dari janda itu. Nah izinnya itu berupa apa? Izinnya niki bi anta'dzana kelawan yen tau ngizini sapa as-sayyid. Bi anta'dzana gambarane kelawan yen tau ngizini sapa as-sayyid. Wis ngizini nutkon kelawan ucapan. Nutkon kelawan ucapan. Izinnya itu jelas berupa ucapan. Harus berupa ucapan. Ucapne nek dhek siap utawa setuju dinikahne karo si A. Nutkon kelawan ucapan liwaliha maring waline sayyid. Liwaliha maring waline sayyid utawa janda tadi. Setuju fi tazwijiha ing dalem oleh ngrabekake ing sayyid. Fi tazwijiha ing dalem oleh ngrabekake ing sayyid. Saya mau setuju nek dinikahne setuju. Harus dapat persetujuan. Wa in kana senajan ana sapa waliha. Wa in kana senajan ana sapa waliha iku aban rupa bapak atau ayahe au jaddan utawa kakek mbae mbah lanang. Iku aban rupa bapak au jaddan utawa mbae. Berarti ini kesimpulannya, sebelum ada proses pernikahan maka harus benar-benar dicek secara sempurna status perempuan yang akan dinikahkan itu statusnya harus jelas kabeh. Masa iddahe bareng ini harus dicek kabeh. Nah sekarang masa iddah saja, masa iddah mau kan diterangin. In kana zaus talaqoha karena penjelasan kemarin. Masa iddahnya itu ngeceknya gimana? Ini dibagi dua nih. Masa iddah itu dibagi dua. Ada yang karena ditinggal oleh suami, ada yang karena diceraikan oleh suami. Ini beda. Jadi masa iddah itu ada dua pembagian. Yang pertama istri yang ditinggal mati oleh suami, yang kedua istri yang diceraikan oleh suami. Jadi ada dua pembagian itu. Kemudian kita bahas yang pertama, iddahnya istri yang ditinggal mati oleh suami. Iddahnya istri yang ditinggal mati oleh suami. Ini dibagi menjadi dua. Jadi iddahnya istri yang ditinggal mati oleh suami ini ada dua pembagian. Yang pertama, hamil. Jadi istri tadi posisi hamil, ditinggal mati oleh suaminya. Kondisinya hamil. Kondisinya hamil. Nomor satu ini. Jadi istri ditinggal mati oleh suaminya kondisi hamil. Maka iddahnya masa penunggu itu sampai melahirkan. Jadi baru ditinggal mati posisi hamil gak oleh langsung rabine. Harus ngerti iddahnya habis, yaitu sampai melahirkan.
benar-benar kandungannya itu steril dari suami yang pertama sing mati mau. Baru wis steril wis lahir nih dari suami yang pertama kan wis istibro, kandungannya wis steril dari suami yang pertama, maka ketika sudah melahirkan istri itu boleh menikah lagi. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, ditinggal mati suami yang kedua itu tidak hamil. Apa? Tidak hamil. Ditinggal mati suami, posisi tidak hamil. Maka iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi ono wong wedok bojone jelalah ki meninggal. Posisi wong wedok mau istri tadi tidak hamil, maka dia tidak boleh langsung menikah. Harus menunggu masa iddah yaitu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dan ini sama semua. Baik wanita itu haid atau wis menopause tidak haid, wis tua namanya. Baik wanita itu sudah pernah jima, wis tawati hubungan dengan suami sing mati tadi, atau belum pernah jima, belum pernah mati, belum pernah hubungan badan dengan suami yang meninggal tadi. Jadi dong diapa-apa nih. Ini iddahnya tetap sama, yaitu 4 bulan 10 hari. Mau nih, dan saya wong nikah, nom nikah, jelala wis sesuai ngono sing lanang berakad nikah ya. Durung sempat hubungan badan belum sempat ngolahnya akad. Jelala suaminya meninggal dunia, mati suaminya, entah itu kecelakaan atau yang lain. Bojone mau diapa-apa nih, didembai bro. Maka meskipun ini belum pernah hubungan, tetap istri tadi iddahnya yaitu berapa? 4 bulan 10 hari. Nanti ini 4 bulan 10 hari disek iddahnya itu, baru boleh menikah lagi. Baik yang istri itu haid, haid, atau wis menopause, wis sepuh, wis tua, wis gak haid, itu sama, yaitu 4 bulan 10 hari. Jadi nek ditinggal mati suami, istri harus menjalani masa iddah. Nek tidak hamil itu 4 bulan 10 hari. Podo kabeh. Mbok wis tau jima, mbok urung tau hubungan, mbok urung, mbok haid, mbok ora, mbok menopause, pokoknya 4 bulan 10 hari. Sekarang yang kedua yaitu istri yang dicerai oleh apa? Suami. Dan ini macamnya ada 4. Iddahnya apa? Istri yang diceraikan oleh suami, macamnya ada berapa? Ada 4. Jadi berakatan, gak cocok, gegeran, perang dunia, jarak pirang tahun terus dipegat, diceraikan. Nah, maka istri itu harus menjalani masa iddah. Ini ada 4 pembagian. Yang pertama, ketika dicerai suami, istri dalam keadaan hamil. Yang pertama apa? Dalam keadaan hamil. Maka masa iddahnya yaitu sampai melahirkan. Masa iddahnya sampai apa? Melahirkan. Jadi berarti pegat bojone hamil, ngenteni sampai ngelahir. Harus benar-benar steril kandungannya. Itu ketika hamil. Yang kedua ini, ketika dicerai suami tidak hamil, kondisi tidak hamil, itu yang kedua ini tidak hamil, posisi keadaannya haid, jadi dia itu subur lah, kalau masuk haid, belum menopause maksudnya, dia haid, dan sudah pernah hubungan, hubungan badan, sudah pernah jima, kumpul suami istri, maka masa iddahnya 3 kali suci. Masa iddahnya yaitu 3 kali suci. Jadi tidak hamil, masih haid, subur, dan sudah pernah jima, sudah pernah hubungan suami istri, maka iddahnya 3 kali suci. Jadi berdipegat suci, haid, suci, haid, suci. Haid lah itu baru boleh dia menikah lagi. 3 kali suci. Benar-benar kandungan ini steril dari suami yang pertama. 3 kali suci.
Kemudian yang ketiga bedanya ini. Dicerai suami, istri tadi tidak hamil dan tidak haid. Tidak hamil dan tidak haid. Karena wis menopause, wis sepuh namanya. Dan sudah pernah dijima, sudah pernah hubungan suami istri. Sudah pernah hubungan. Maka iddahnya adalah 3 bulan. Saya ulangi, iddahnya adalah 3 bulan. Bukan 3 kali suci loh, tapi 3 bulan. Karena dia sudah tidak haid. Namanya wis menopause, wis tua namanya. Maka iddahnya 3 bulan. Dan dia sudah jima, sudah pernah hubungan. Sekarang yang terakhir, ini yang terakhir nomor 4, yang terakhir. Ketika dicerai suami, gitu, istri itu tidak hamil, tidak dalam kondisi hamil. Kondisi tidak hamil dan belum pernah hubungan sama sekali. Belum pernah hubungan suami istri, belum pernah jima. Maka tidak ada iddah bagi istri itu. Maka tidak ada iddah. Jadi berdipegat nikah ya, nikah. Bernikah ini jelalah kok suami ini ada masalah kok piye. Terus dipegatan terus ya. Suami istri belum pernah hubungan sama sekali, demai urung. Ya ora hamil, ora hamil ya demai urung. Maka istri yang seperti itu tidak ada iddahnya. Jadi boleh langsung menikah. Itu namanya iddah. Jadi masa penantian setelah pegat dari suaminya. Bisa dipaham ya? Nah, ini iddahnya seperti itu. Kemudian sekarang yaitu wali nikah sekarang. Membahas yaitu wali nikah. Ketika sudah kita selesai dari apa itu akid itu menjelaskan apa itu semuanya tadi, sudah jelas semua. Iki iddahnya wis habis, maka boleh segera menikah. Nah, yang menikahkan itu adalah wali. Wali nikah yaitu dari istri, walinya istri. Jadi maksudnya wali ini istri ya, bukan suami. Suami kan yang diakati. Maksudnya wali nikah itu adalah walinya istri, sing ngakati itu. Jadi al-waliyu sekarang. Al-waliyu ini adalah tingkatan wali nikah. Al-waliyu tawi iki iku nerangake wali fin nikahi ing dalam nikah. Al-waliyu tawi iki iku nerangane wali fin nikahi ing dalam nikah. Wa ahakul auliyai utawi luweh ngekhaine pira-pira wali. Wa ahakul auliyai utawi luweh ngekhaine pira-pira wali nikah. Bitazwiji kelawan oleh ngerabiake atau oleh nikahake. Bitazwiji kelawan oleh ngerabiake atau nikahake. Wali yang berhak untuk menikahkan maksudnya. Aulal auliyai utawi luweh utamane pira-pira wali nikah. Aulal auliyai utawi luweh utamane pira-pira wali nikah. Wa ahakkuhum lan luweh ngekhaine auliya. Wa ahakkuhum lan luweh ngekhaine auliya. Bitazwiji kelawan oleh ngrabiake. Bitazwiji kelawan oleh ngrabiake. Yang pertama, iku al-abu bapak ayah kandung. Iku al-abu bapak atau ayah kandung. Jadi yang pertama, sing berhak menikahkan itu namanya adalah ayah, abun. Setelah itu tsummal jaddu nuli mbah lanang. Tsummal jaddu nuli mbah lanang. Nek bapake wis mati, mbahe sing laki-laki. Mbahe laki-laki. Abul abi tegese bapake bapak. Abul abi tegese bapake bapak. Pertama siapa? Yaitu ayah. Nek ayah gak ada, wis mati. Mengenai kasus kayak kemarin, kudune sing menikahkan adalah ayah kandung.
Nah ternyata ayah kandungnya itu terus mati, nggak ada, hilang terus. Maka pindah kepada kakek. Tapi nek selama ayahnya ini masih ada, ayahnya apa? Masih ada, maka tidak boleh pindah kepada kakek, tidak boleh pindah ke wali yang lain. Contohnya ini, ada ayahnya masih hidup, nah, tapi orangnya itu berada di luar negeri umpamanya. Oh ini luar negeri, ini kono ada urusan sawi bertahun-tahun gak boleh mulai, visane paspor mereka sudah habis, ngurusnya kesuwen lama, sedangkan yang di rumah segera menikah, maka tidak boleh moro-moro terus pindah neng kakeknya atau pindah ke saudara laki-laki walinya, nggak bisa. Selama sing abun bapak ini masih hidup, maka tidak boleh pindah ke wali yang lain. Dan terus ketika walinya itu nggak bisa datang, artinya itu dari jauh atau ada udur terus nggak mau. Padahal calon suami istri tadi itu wis kufuk, wis level podo, gak gelem. Nah, kok bapak ini masih hidup, tapi karena udur tidak bisa datang, karena di luar negeri atau karena macam-macam. Maka tidak boleh pindah ke wali yang lain, gak boleh pindah ke kakeknya atau saudara kalian. Lalu bagaimana? Kewaliannya itu masih tetap miliknya bapak itu, tapi karena dia tidak bisa datang, karena jauh atau karena hilang atau karena macam-macam tidak mau namanya, maka walinya pindah ke hakim atau muhakam, yaitu KUA itu. Jadi selama walinya masih hidup itu gak iso pindah ke wali ke bawahnya, ada maksudnya, bisa dipahami. Lalu bagaimana yonen hakim, yaitu KUA itu? Baru nek ayahnya itu meninggal tidak ada, baru pindah ke kakek. Abul ab wa in ala lan sak penduwur. Wa in ala ini maksudnya sak penduwur itu yo kakek, ayah, kakek, terus buyut sing lanang, terus canggah sak dhuwure. Wa in ala. Dan ketika sudah meninggal semua, ayahnya meninggal, bayi wis meninggal kabeh, baru boleh pindah ke ini. Tsummal akhu nuli dulur lanang. Tsummal akhu nuli dulur lanang. As-syaqiqu kang kandung, akhun syakik saudara laki-laki kandung. Tsummal akhu nuli saudara lanang, dulur lanang, as-syaqiqu kang kandung. Nah, ketika ayah ini enggak ada, bayi wis meninggal kabeh, baru pindah ke saudara laki-laki. Ya. Tapi ini selama ayah masih ada, masih melekat dia jadi wali. Gak iso teko nang luar negeri atau karena sakit atau karena tidak mau. Neng ahli hakim aja deh, tidak boleh pindah ke wali yang lain. Nek saudara laki-laki tidak ada yang kandung, ayah dan seayah seibu. Tsummal akhu nuli dulur lanang. Tsummal akhu nuli dulur lanang lil abi kang tunggal bapak. Lil abi kang tunggal bapak. Maka pindah ke saudara laki-laki tunggal ayah, itu ibu. Jadi didahulukan sing tunggal ayah ibu, nek eneng tunggal ayah tau, meskipun beda ibu. Nek eneng wis mati, keponaan laki-laki. Summa benul akhi nuli pindah ke anake dulur lanang. Jadi anak lanange dulur lanang, asyaki bukan kandung seayah dan seibu. Jadi sudul lanang geneng pindah neng anake, jadi ponaan. Jadi anake dulur lanang kang sekandung, asyakik sekandung ayah ibu. Nek geneng summa benul akhi nuli ponaan sing tunggal seayah beda ibu. Summa ibnul akhi nuli anak lanange dulur lanang li abin kang tunggal bapak. Jadi ponaan anak lanange dulur lanang tunggal ayah. Wa in safula lan sak pengisor. Safula sak ngisore, anake. Safula sak ngisor. Lan iki wis gak ada, wis mati kabeh. Pindah kemana? Tsummal ammu nuli paman asyaqiqu kang kandung saudara ayah dan ibu. Tsummal ammu nuli paman asyaqiqu kang kandung saudara seayah dan seibu. Nah,
Nek ponakan geneng baru pindah ke paman yang seayah dan seibu. Paman geneng wis mati, sumal amu nuli paman li abin kang tunggal ayah. Paman tunggal bapak, meskipun beda ibu. Urut-urutane ngono. Nek paman wis geneng mati kabeh, summa benul ami nuli anak lanange paman. Asyakik kang kandung tunggal ayah ibu. Jadi anak lanange paman. Anak lanange paman ini berarti apa? Sepupu. Ibnul ami anak lanange paman. Anak lanange paman kandung gak ada, summa benul ami nuli anak lanange paman li abin kang tunggal bapak. Wa insafula sampai sak ngisor. Insafula itu sampai ke bawah. Ketika anak paman sudah tidak ada, meninggal kabeh. Summa amul jadi nuli pamane mbah. Summa amul jadi nuli pamane mbah lanang. Pamane mbah. Nek kene summa benuhu nuli anak lanange amul jad. Summa benuhu nuli anak lanange amul jad. Wa insafula lan sak pengisor. Wa insafula lan sak pengisor wa hakada ala hadza tartibi ngatasi ikilah urut-urutan. Ala hadza tartibi ngatasi urut-urutan fisa ilal asobati. Fisa ilal asobati ing dalem sekerine pira-pira asobah. Sekerine pira-pira asobah, sisa. Asobah itu turangan sisa. Jadi saudara Syakik ini sekandung laki-laki seayah seibu itu didahulukan. Wa yuqaddamu lan den didahulukan. Yuqaddamu didahulukan sapa asyakiku tunggal kandung seayah seibu. Sapa asyakiku tunggal kandung seayah seibu. Minhum saking asobat, minhum saking ala asobat. Alaman ngalahake ing ngatasé wong, alaman ngalahake ing ngatasé wong, kana kang ana sapa man iku li abin tunggal bapak mawon beda ibu. Iku li abin tunggal bapak beda ibu. Lan ketika tidak ada fa idza lam yujad mongko nalikane ora den temokake. Fa idza lam yujad mongko nalikane ora den temu, tidak ditemukan. Sopo ahadun salah suci min asobatin nasabi saking piro-piro asobai nasab maka fal muktiku nuli muktik yaitu wong sing merdekake budak. Jadi pomo budak sing rabi sing merdekake fal muktiku wong sing merdekake fa asobatuhu nuli asobai muktik. Fa asobatuhu nuli asobai mu'tik. Thumma mu'tikul mu'tiki nuli wong sing merdekake. Thumma mu'tikul mu'tik nuli mu'tikul mu'tik wong sing merdekake mu'tik. Thumma asobatuhu nuli asobai mu'tikul mu'tik. Thumma asobatuhu nuli asobai mu'tikul mu'tik. Nek gak kuwabe sentak dulur iki mati kabeh. Sing terakhir summal hakimu nuli hakim balik kau amane itu terakhir wi au naibuhu atau pengganti ini al hakim jadi kesimpulannya wali nikah itu ada apa urutannya mulai dari ayah wis mati terus kakek wis mati saudara laki-laki kandung wis mati, anaknya wis mati baru pamannya. Tidak boleh meloncat selama masih ada. Misalnya ayah kok selama masih hidup tidak boleh terus loncat pamannya yang rabene, enggak boleh. Oh ayah masih hidup, meskipun dia yang luar negeri atau yang Kalimantan ada Bali gak iso. Mungkin ada udur, kono perang atau piye gak iso. Padahal ini kudu ndang nikah. Maka piye? Langsung pindah ke hakim, nggak boleh pindah ke kakeknya. Oh ayahnya masih hidup, jadi masih melekat jenenge kewalian bagi ayah itu. Kecuali ayahnya mati, wis gak genah gak jelas wis mati wis, maka yang pindah neng kakeknya itu. Ini urut-urutan dari wali nikah seperti itu.
Bun, monggo yang mau tanya.